Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, dalam konteks ini, saya memberi judul ketauhidan kepada Allah. Di sini saya beri penjelasan tentang tauhidan. Bukan hanya mempercayai dan meyakini saja bahwa Allah itu satu. Di dalamnya pun ada ilmu-ilmu yang harus dipahamkan dan dimengerti tentang makna dan arti daripada sesungguhnya dari ketauhidan. Ketauhidan yang sesungguhnya adalah kosong adalah isi. Isi adalah kosong. La ilaha illallah. Kefanaan. Ketiadaan. Tapi di situ pun perlu ada penjelasan-penjelasan yang diperjelas. Bukan hanya sekedar menyampaikan makna-makna arti di luar. Tapi beritahukanlah, bukalah, gambarkanlah apa makna dari ayat-ayat itu sehingga umat mengerti dan paham apa yang dia ucapkan dan apa yang harus dia lakukan dan diperbuat di dalam kehidupan. Jangan umat diajak berangan-angan atau beralih-alih ataupun menghayal. Aku tidak mau mengajarkan umat seperti itu. Aku ajarkan tentang kejujuran dan kebenaran kepada Allah. Ataupun siapapun, dimanapun, bagi orang-orang yang percaya dan mengimani adanya Allah yang wujud. Wujudnya tidak serupa dengan ciptaannya. Disinilah saya pahamkan beserta firman-firman Allah yang akan saya kupas dan saya perjelas di dalam kehidupan supaya dipahami dan dimengerti serta dipakai di dalam kehidupan, dijalankan di dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari. Makna dan artinya kita harus menuntut ilmunya Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita harus belajar dari kedekatan kita kepada Allah. Firman Allah, apabila umatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, beritahukanlah, perintahkan untuk mengakui bahwa aku ini dekat, lebih dekat dari urat nadi. Berarti manusia diperintahkan oleh Allah untuk belajar dari kedekatan dirinya sendiri. Perhatikan dan kenalilah apa yang ada dalam pikiran, hati, perasaan. Sudah ada belum pengakuanmu, kejujuranmu untuk mengakui bahwa hidup itu ada yang menghidupi. Sebab apabila belajar mengenal Tuhan dari kejauhan ataupun Tuhan yang gaib, pasti tidak bisa dipelajari dan dimengerti. Sebab tidak ada yang pengakuan di dalamnya. Kesatuan dirinya sendiri tidak dimengerti. Masih berprasangkaan Tuhannya jauh. Dan ibadahnya pun dari jarak jauh. Kan tidak punya ilmunya pula. Bagaimana ibadah kalian sampai? Jika Tuhanmu gaib dan jauh, dapatkah kita memperkenalkan diri dan mendapatkan ilmunya? Tentu pasti tidak dapat, wahai saudaraku. Perintah Allah untuk belajar dari kedekatannya kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Bukan katakan, tapi akuilah bahwa aku ini menyatu menjadi satu denganmu, satuan sang waktu ataupun sang umur masuk ke dalam waktu, masuk ke dalam hayat, masuk ke dalam masa, jangkauan, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, abad-abad, windu-windu. Itulah satu kesatuan di dalam kehidupan. Mau lari kemana kalian, wahai saudaraku? Dapatkah kalian keluar daripada kesatuan itu? Dapatkah lari dari kenyataan itu? Dapatkah kalian menciptakan ciptaan yang diciptakan oleh Allah? Mampukah kalian memandinginya kalau engkau tidak mengaku di dalam kesatuan itu? Di dalam penyatuan itu. Termasuk kau adalah orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ayo saudaraku, cari ilmu, cari pengetahuan, supaya kita jadi orang yang bisa mengerti dan memahami makna hidup dan kehidupan. Di dalamnya terdapat suatu ilmu yang tersimpan, yang tersembunyi, yang harus dicari dan dimengerti.
Ayo saudaraku, disitulah kita harus menyelaraskan di dalam kehidupan kita, menyelaraskan di dalam umur kita, menyelaraskan di dalam pernapasan kita, menyelaraskan di dalam apapun yang kita lakukan, kita selaraskan di dalam kehidupan. Tubuh ini hidup sebab ada yang menghidupi. Siapakah yang menghidupi tubuh kita? Dan siapakah yang memberi pernapasan kita? Siapakah yang memberi penglihatan kita? Siapakah yang memberi perkataan kita? Siapakah yang memberi penglihatan kita? Siapakah yang memberi perasaan kita? Tentu saja Allah. Sebab aku berusaha untuk mengerti dan memahami serta mengadakan penelitian di dalam kehidupan nyata. Sehingga aku dapat menjabarkan firman Allah. Ayat demi ayat. Inilah firman Allah. Dikatakan kepada orang-orang musyrik. Kalian percaya, tidak percaya, pasrah. Kalian paham dan tidak, terserah dari diri kalian. Ada terkandung di dalam firman Allah. Surat Yunus. Ayat 31, 32, dan 33. Saya akan bacakan ayat-ayat tersebut. Dan saya akan pecahkan seperti yang di atas. Gambaran-gambaran di atas itulah makna dan fungsi dari ayat tersebut. Ayat ke-31, surat Yunus. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ataukah siapakah yang kuasa menciptakan dengan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengeluarkan dari segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allahu. Dan maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat di atas menjelaskan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah. Begitu jelas dan nyata. Yatullah, sifatullah, nama Allah, wujud Allah. Itulah kesempurnaan ayat dalam ayat di atas. Saya lanjut lagi di dalam ayat 32. Maka ya demikian itulah Allah Tuhanmu yang benar-benar, yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran tersebut? Yaitu, apabila telah kata ayat-ayat Allah itu kepadamu, ternyata kalian tidak percaya, kalian tidak mempercayai tentang kebenaran itu. Bahwa kebenaran itu adalah sumbernya dari Allah. Dan datangnya dari Allah pula lah suatu kebenaran-kebenaran itu. Kenapa, wahai saudaraku, engkau masih tidak mengerti, engkau masih tidak percaya dengan firman-firman itu, tidak memahami dengan firman-firman itu, hanya sekedar dibaca dan dibaca, tidak kalian pahami makna, arti, fungsi di dalam kehidupan. Bagaimana kalian bisa dikatakan bertakwa? Dan disinilah gambaran-gambaran yang harus dijelaskan. Makna takwa itu apa? Tawadu, qanaah, dan wiroi. Harus dipahamkan dan dijelaskan. Mari saya lanjut lagi. Di dalam firman-Nya dikatakan, oleh Allah, demikianlah tetap hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang fasik. Karena sesungguhnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Nah, itulah gambaran-gambaran orang-orang yang musyrik. Mereka telah datang kepadamu ayat-ayat kebenaran-kebenaran dan telah datang rasul-rasul kepada mereka. Tapi kalian ingkar terhadap ayat-ayat itu. Padahal telah dijelaskan, telah diberi pengertian, telah diberi gambaran yang jelas. Ayat-ayatnya dan firman-firmannya diberitahukan. Tapi kalian masih ingkar. Ayo saudaraku, bangkit, bangkit, dan bangkit dari tidur panjang berabad-abad. Dan tidak engkau mengerti apa yang kau lakukan. Ayo saudaraku, aku berikan wawasan gambaran agar mendapatkan cahaya nur. Aku yakin ya Allah lewat hatinya Muhammad, lewat tubuhnya Adam. Yakin tidak yakin, percaya tak tidak percaya, Allah menyatu di dalam kehidupan. Allah menunggang di dalam kehidupan. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, Allah tetap ada, tetap menyatu. Bagi orang-orang yang ingkar dan tidak mau mengakui, laknatlah Allah akan menyertainya di alam penantian dan di alam akhirat. Di dunia pun dia merasakan, tidak menemukan dan tidak menjabarkan, atau tidak mengerti tentang kehidupan, tidak paham dengan kehidupan, tidak paham dengan ketuhanan. Apa makna dari yang dia sembah?
Disitulah gambaran-gambaran yang harus diperkelas. Ayo saudaraku, kenalilah dirimu sendiri. Kalau kalian tidak mau termasuk golongan orang-orang yang musyrik, sudah saya berikan gambaran-gambaran di atas yang jelas dan nyata. Dalam diri kita masing-masing, siapakah iman tubuh kita, yaitu ruh. Siapakah imam ibadah kita, yaitu Allah. Itulah ketauhidan yang nyata. Itulah ketauhidan yang sempurna di dalam kehidupan. Kenapa engkau tidak mengakui? Saudaraku, inilah gambaran-gambaran ketauhidan. Ayo akui, itu ada yang menghidupmu. Sebab, siapalah sang hidup itu? Siapalah sang waktu itu? Siapalah sang hayat itu? Siapakah sang masa itu? Ayo, saudaraku, ketahuilah, pahamilah, jangan hanya di dunia ini sekedar hidup menikmati dari apa yang Allah ciptakan. Dan hanya mengenal nama saja. Ilmunya pun tidak kamu ketahui. Bagaimana engkau mengharapkan memandang wajah Allah di akhirat? Kapatkah engkau memandang wajahnya di akhirat? Tentu tidak, saudaraku. Apabila kalian tidak dapat menemukan wajah Allah, tidak bisa bersyukur atas wajah Allah yang terampang, jelas, dan kita di muka bumi. Tapi kalian masih mengingkarinya. Masih mencari-cari atau menyangkakan, berprasangka yang tidak ada kejelasan. Menghayal, memakaikan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Dan sesuatu yang belum pernah engkau perbuat. Prasangka hal itu adalah ajaran-ajaran orang yang menyimpangkan daripada ajaran kebenaran-kebenaran kewujudan Allah. Wujud Allah di muka bumi. Yatullah, sifatullah, lama Allah, wujud Allah. Inilah sekarang ini kita diperintahkan untuk melakukan perwujudan Allah. Di muka bumi, jangan sampai kalian tersesat. Jangan sampai kalian tercandung dan masuk ke dalam api neraka yang menyalanya ruah. Sadarkah, saat inilah kita diberi kekuasaan sepenuhnya kepada manusia. Jangan menunggu kekuasaan pada hari itu. Tiada kekuasaan apapun dirimu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Pahamukah, wahai saudaraku? Ayo mengertilah. Ayo belajar mengenali diri kita sendiri. Bertauhid kepada Allah. Karena imam tubuh kita adalah roh. Karena imam ibadah kita adalah Allah. Makanya jangan berjalan di jalan-jalannya syaitan. Dan jangan mengikuti sifat-sifat hawa nafsu. Jangan mengikuti sifat-sifat angkara murka. Ataupun hawa nafsu keduniawian. Duniawian yang tidak ada arti dan fungsi apabila engkau tidak bisa berjalan di jalannya Allah. Bahamukah, wahai saudaraku? Apa itu yang dinamakan imam tubuh? Ruh itu siapa, wahai saudaraku? Ruh itu adalah yang memberi hidup di dalam tubuhmu. Dapatkah kalian hidup apabila ruh itu keluar dari dalam dirimu? Dapatkah kalian bergerak apabila ruhmu itu keluar dari dalam dirimu? Pahamkah siapa ruh itu? Ruh adalah zat yang memberi kehidupan kepada dirimu. Zat yang memberi segala gerakan laku di dalam hidupmu. Roh itulah yang menguasai segala sesuatu di dalam dirimu. Dapatkah engkau bergerak apabila rohmu tidak menyertaimu dan tidak menyatu dengan tubuhmu? Zat itu tidak ada di dalam dirimu. Apakah yang engkau dapatkan terpucur kaku? Itulah kesempurnaan Yatuwah. Pengenalan di dalam diri. Siapakah imam ibadahmu? Nah, disinilah kita keutamaan. Kalau kita menjalankan atau mengakui Tuhan kita itu Allah, maka ketahuilah dan akuilah firman-firman tersebut dan jalankan dan diberi pengertian kepada bacaan tersebut. Bukan hanya sekedar dibaca dan dibaca sudah akan mendapatkan pahala-pahala ataupun ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepadamu. Bukan seperti itu. Bukan hayalan, bukan prasangkaan, tapi perwujudan wujud yang nyata di dalam kehidupan perbuatan sehari-hari. Maka dengan demikian manusia itu harus mengenal dirinya sendiri. Mengenal imam tubuhnya. Imam ibadahnya. Itulah yang dikatakan dalam ayat-ayat di atas. Diperintahkan untuk belajar dan memperkenalkan diri kita kepada Allah. Dan mengadakan penyatuan. Dan mengadakan pengakuan-pengakuan lewat perbuatan-perbuatan yang nyata.
Kalau kita melakukan hal-hal kebaikan itu jalannya Allah. Dan apabila engkau melakukan sifat-sifat hawa nafsu, angkara murka, keserakahan, bahwa milikmu lah sendiri apa-apa yang kamu dapatkan, itulah kebutaan terhadap Allah. Itulah keserakahanmu terhadap hawa nafsumu. Itulah Tuhanmu. Wahai saudaraku, jangan kalian perdustakan oleh indahnya, gemerlapnya dunia. Kau tukar Tuhanmu dengan harta benda. Kau gantikan keyakinanmu dengan gemerlapnya indahnya dunia. Apa itu indahnya dunia? Kalian pahamkah tidak? Itu apa indahnya dunia? Kamu tidak balik, tidak bisa pulang, tidak bisa kembali kepada imam ibadahmu, yaitu Allah. Kamu disesatkan, kamu tersesat, kamu disinakan, dan kamu masuk ke dalam kekafiran setan. Engkau tidak tahu, karena apa-apa yang engkau tidak lakukan itu atas dasar ketidaktahuan, ketidakpunyaan ilmu, kebodohan, kejahilian zaman-zaman modern. Tidak bisa dari beribadah. Tapi apa kenyataannya? Tidak ada yang mempunyai ilmu akan ketuhanannya. Tidak ada yang mempunyai ilmu akan pengetahuan, pengakuan. Di situ hanya diberi gambaran. Katakanlah, tidak ada yang berani untuk mengupas hikmah daripada ayat-ayat Al-Quran. Di sini, aku beranikan diri untuk mengupas ayat-ayat firman-firman Allah. Sebab hikmah itu hanya orang yang mengerti dan paham saja yang akan mengikuti dan berjalan di muka bumi. Itulah suatu kebenaran. Saya lanjut lagi. Saya ulangi dengan firman Allah. Surat Yunus ayat ke-32. Maka yang demikian itulah Allah Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran itu? Nah, di sini ayat ini menggambarkan dari apa yang kalian baca dan dari apa-apa yang kalian ucapkan di dalam firman-firman tersebut, tidak kalian mengerti, kan kalian tidak memahaminya. Bagaimana waris saudaraku? Engkau hanya sekedar membaca dan tidak mempunyai ilmu di dalam bacaannya itu. Tidak mengerti apa yang kalian baca di dalam bacaan-bacaan itu. Sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang dibaca. Ayo saudaraku, ubah. Pahamilah pemahaman yang selama ini tidak engkau mengerti. Ayo, carilah ilmunya. Kejarlah ilmunya. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Itu firman Allah. Sudah jelas dan nyata. Fakta. Di kehidupan pun terjadi. Di kenyataan sehari-hari pun terjadi. Maka saya gambarkan lagi dalam firman-Nya. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Di sini kita harus gabungkan lagi dalam firman-Nya Allah. Tahukah siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, perkataan, penciuman, perasaan? Kenapa engkau ingkari dari sifat kelima tersebut? Engkau tidak bisa mengerti dan memahaminya. Ayo saudaraku, carilah ilmu. Ilmu dari kedekatan. Ilmu dari yang dekat. Nah itu, kedekatan dari pada ketuhananmu. Pengakuan di dalam dirimu sendiri. Pengakuanmu atas apa-apa yang kau lakukan. Pengakuanmu atas apa-apa yang kau jalankan dan kau perbuat. Di dalam 5 sifat. Perbuatan sehari-hari. Di dalam kejujuran hati, pikiran, perasaan, perbuatan, penglihatan, pendengaran, penciuman. Itulah bentuk daripada ilmu yang harus kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengerti akan adanya zatullah, sifatullah, namaullah, wujudullah. Jangan berpatokan kepada itu. Sebab itu adalah petunjuk jalan menuju keselamatan. Apabila engkau menyimpang daripada jalan itu, tersesatlah kalian. Terhinalah kalian. Maka terkategori di dalam ayat 32, surat Yunus ayat ke-32. Saya ulang lagi, maka ayat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.
Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran itu, hal yang tidak percaya dari ilmu-ilmu penelitian di dalam kehidupan. Dikenalkan, diajarkan, diberitahu, malah lari tunggang langgang karena terdapat setan-setan di dalam hatinya yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Disitulah letaknya. Suatu umat apabila berkatang kebenaran firman Allah, mereka tidak percaya, mereka tidak mau mengakui, itu bukan dari Tuhan, itu sesat, itu kafir. Nanti kamu salah jalan, bilangnya begitu. Ini firman Allah mengatakan seperti itu. Jelas dan nyata. Kenapa kalian masih mengikuti? Pahamkah apa yang kalian lakukan? Pahamkah apa yang kalian berbuat? Kenapa kalian tidak mau mencari ilmunya? Apa sumber-sumber kebenaran? Malah engkau abaikan, meminta tolong. Setelah ditolong di dalam penyembuhan dari Tuhan, itu akan dengan doa-doa yang berasalnya dari Tuhan dan mereka sendiri-sendiri. Tapi mereka tidak mengetahui dari hasil-hasil yang mereka dapatkan. Mereka mengingkarinya sendiri setelah selesai ataupun sembuh daripada penyakit tersebut. Mereka lalai, lupa, dan ingkar karena mereka sudah lepas daripada penyakit yang menderita adanya atau penyakit yang ada di dalam tubuh. Tapi masih ada penyakit yang lebih parah di dalamnya, tapi mereka tidak ketahui. Mereka mematikan diri, hatinya, perasaannya, pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, tidak disadari. Tapi apabila mereka mendapatkan kematian, hari harta bendanya hilang. Mereka tanisi, kehilangan anak-anak, mereka tanisi. Tapi mati hatinya, perasaannya, penglihatannya, perkataannya, pendengarannya, tidak disadari dan tidak ditanisi, lebih mengutamakan keduniawian semata. Kau melihat indahnya dunia, terpukau dan terhipnotis, tergila-gila kepada keindahan dunia. Mereka tidak tergila-gila kepada keindahan wajah-wajah Allah yang terpampang jelas, yang terlihat, yang terdapat di dalam kekuasaan tubuhnya, tidak dimengerti. Dan tidak disadarinya, kalau melihat orang menjalankan jalannya Allah, dia hanya sekedar melihat, tidak mau menyatu di dalam barisan orang-orang yang menjalankan jalannya Allah, atau tidak mau menjadi bait-bait tunas yang membela hak-hak yang dirampas oleh selain Allah. Tidak sadar diri mereka sendiri dirampas oleh selain Allah. Tidak sadar mereka lebih memberatkan keduniawiannya. Takut miskin. Takut tidak bisa makan. Takut kalau mati nanti tidak bisa makan. Disitulah gambaran-gambaran yang harus diperjelas. Tidak mau mengakui adanya Allah yang di dalam diri. Tidak mau mengenal. Tidak mau mengerti. Dan tidak mau mempelajari ilmu-ilmu Allah dari kedekatan yang paling dekat, lebih dekat daripada udat mati, yaitu itu ada yang menghidupi. Itu ada yang memberi hidup, yaitu zatullah. Manusia tubuh, itu punya ruh dan punya zat. Itulah yang terdapat di dalam dirimu. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah. Katakanlah wahai Muhammad, beritahukanlah, perintahkan untuk melaksanakan pengakuannya, bahwa Allah itu menyatu di dalam dirimu satu, yaitu sang zat hidup di dalam kehidupanmu, di dalam 5 sifat, di dalam umur, di dalam menit, detik, jam, waktu 1 hari, hitungan masa, tapi berubah-ubah. Sang hayat sampai jangka waktu yang ditentukan. Kenapa kalian tidak bertakwa, wahai saudaraku? Ayo bertakwa. Apa makna dari arti takwa? Diambil dari bahasa Arabnya. Wow, takkan. Salah, saya ulangi. Tak, wow, dan ulangi. Mohon maaf, saya salah menuliskan di sini. Takwa yaitu saya artikan dalam arti kata menerima apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, dan apapun yang kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan, melakukan apapun terus-menerus, tawadhu terus-menerus di dalam mengerjakan sesuatu, itulah dikatakan khusyuk.
Itulah yang dinamakan kusuk. Terus-menerus di dalam pekerjaan dan menerima berapapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Itulah gambaran-gambaran takwa dan menerima apa adanya. Menanglah kalian melawan setan. Itu arti materi takwa. Kita dalam arti kata takwa itu adalah perintah untuk berperang melawan hawa nafsu. Masuk ke dalam keimanan. Jangan hanya bisa berkata takwa, takwa, takwa. Tapi di dalam kehidupan tidak bisa menunjukkan kata arti takwa. Tawadu ola'ah dan wiroi. Jadi situlah bentuk banyak sekali pengingkaran-pengingkaran dari apa-apa yang dibaca. Tapi tidak dijalankan, tidak dimengerti, dan tidak dipahami dari apa-apa yang dia baca. Apakah sekedar membaca sudah dijamin surga? Apakah sudah ada ketentuan seperti itu? Bahwa Allah wujud, pahamkah dengan Allah wujud? Berarti kita bukan untuk perintah dan untuk menghayal atau berangan-angan. Karena nyata sifat Allah 20. Yang pertama-tama dikatakan wujud. Wujud itu bukan hanya di dalam ucapan, tapi diwujudkan di dalam suatu perbuatan Allah yang ada di muka bumi. Sekarang inilah, kesempatan inilah kita diizinkan oleh Allah memandang wajahnya yang begitu jelas dan begitu tampannya bagikan perjaka yang masih belia, yang masih umurnya masih segar. Itulah perjaka tampan yang dilambangkan di dalam kehidupan nyata. Ayo saudaraku, bergerak, paham makna dari keseluruhan ayat tersebut. Jangan hanya sekedar dibaca, melakukan ibadahnya tanpa mengenali apa-apa yang digerakkan di dalam simbol-simbol, sandi-sandi, gerakan sembahyangnya. Harus dimengerti dan dipahami supaya kita tidak keliru di dalam kehidupan. Nanti dikatakan kalian, zikirlah sekian, nanti kalian akan mendapatkan pahala sekian. Wiridlah sekian, nanti kalian akan mendapatkan ganjaran sekian dan dijamin surga. Itulah prasangkaan. Itulah suatu prasangkaan yang tidak ada kebenarannya sama sekali, wahai saudaraku. Jangan mau diajak berandai-andai, jangan mau diajak berhayal, jangan mau diajak berangan-angan atau berprasangka. Berprasangkaan itu tiada benarnya, tiada suatu bukti perwujudan yang diwujudkan di muka bumi. Karena Allah itu wujud, Allah itu bukan gaib, Allah itu wujud, harus diwujudkan di muka bumi, harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, tapi bukan menjadi suatu perintah, menjadi suatu hal yang kesadaran kita lakukan dengan kesenangan dan kesungguhan. Dari apa-apa yang kita lakukan itu dengan tulus dan kesenangan hati, kebahagiaan yang kalian lakukan membahagiakan orang lain. Apabila kita bisa membahagiakan orang lain, maka bahagialah dirimu sendiri. Rasakanlah sampai mendapatkan hal seperti itu. Sampai kalian bisa merasakan dari apa-apa yang engkau lakukan. Itulah suatu kebenaran. Bukan angan-angan belaka. Bukan khayalan. Bukan prasangkaan yang menyesatkan kehidupan. Diajak untuk menjadi umat yang pemalas. Mendustai ayat-ayat Allah. Begitu sempurna dan begitu beraninya. Melakukan ibadah-ibadah tanpa dilandasi dengan pengetahuan-pengetahuan ilmu. Sampaikah ibadah itu apabila orang tersebut tidak berilmu? Tauhid itu adalah ilmu. Penyatuan di dalam ilmu. Itulah tauhid. Itulah tauhid, itulah Allah. Tauhid itu adalah Allah yang menjadikan ketauhidan. Rasulullah mengajarkan ketauhidan selama 3 tahun. Setelah mendapatkan Isra Mi'raj, barulah muncul syariat. Pembid'ah. Itu simbol-simbol pembid'ah.
supaya membedakan dari umat-umat lain, bentuk ibadah yang membedakan dari umat-umat lain, dan bentuk pembeda itu adalah suatu teguran seperti yang saya jelaskan di dalam penjelasan yang lalu. Itulah pemahamannya. Di sini saya lanjut dengan pengenalan diri di dalam masa, waktu, umur, hidup. Dijelaskan untuk mengakui keakuannya di dalam ketuhanannya. Mengakui di dalam perbuatannya itu. Mengakui di dalam hidupnya itu. Kepada Allah. Azza wa Jalla. Apa itu wa Jalla? Apa itu Allah Azza wa Jalla, saudaraku? Kalian kalau tidak berilmu, hanya bisa mengucap Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak sadarkah kalian, Azza wa Jallanya Allah yang begitu indah dan sempurnanya, kalian tinggalkan dan kalian abaikan, sehingga kalian menukarnya dengan kehidupan gemerlapnya dunia, kalian tidak sadar dan tidak mengerti. Celakakah tidak kalian? Celaka enggak kita? Kalau demikian itu, kita melupakan Tuhan. Kita tidak menjadi tangan-tangan Tuhan di muka bumi. Kita tidak menjadi wali-wali Allah di muka bumi. Kebanyakan kita menjadi wali-wali setan, tapi tidak disadari, tidak dipahami. Masih ingatkah Rasulullah berkata kepada umatnya setelah perang Badar? Masih ada perang yang lebih besar lagi dan lebih berat lagi. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Itulah suatu kebenaran di dunia. Tapi kalian tidak perhatikan. Kalian malah pakai. Kalian tidak berani. Kalian tidak melawan mereka. Kalian pun malah menjadi teman di dalamnya. Kalian menjadi satu di dalamnya. Kalian di dalam peleburan sehari-hari menjadi satu dalam nafsu keduniawian, tapi tidak menyadari, merasa dirinya sudah beriguet, tapi hawa nafsunya masih diumbar, masih dilepas, tidak diikat, tidak diborgol, tidak dikurung, dan tidak dipenjara. Tapi malah dijadikan teman di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hawa nafsu, serakah, anggara murka. Itulah puto. Leput bisa ditoto, atau pelat yang tidak punya aturan. Itulah puto. Pahamkah dengan itu? Bisa nyebut, bisa tahu namanya, bisa dipet ya, tapi nggak tahu aturannya di dalam apa-apa yang dia lakukan. Aturan-aturan itu tidak dipakai. Tidak dijalankan, malah ditawakrak kanan kiri, payak semua mobil itu kendaraan, hancur sudah mobil itu nanti di sana. Dipukul sana, dipukul sini, karena tidak tahu pengendaranya di dalamnya itu siapa. Karena pengendara di dalamnya itu adalah hawa nafsu. Bukan Allah yang menjadi pengendara, tapi hawa nafsulah yang menjadi pengendara di dalam tubuh itu. Tubuhnya dikendarai oleh hawa nafsu, tapi tidak sadar. Bukan Allah. Api ditutupi dengan jubah-jubah kesucian. Ditutupi dengan jubah-jubah kesufian yang tidak mengenal akan Tuhannya, merasa diri sudah suci, berfirman, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam firman-Nya, berkata-kata tentang firman Allah, tapi hanya berkata-kata saja, tidak ada pengakuan sedikit pun di dalamnya. Kalian sudah berani berkata-kata, kalian sudah berani mengucapkan perkataan-perkataan firman, tapi kalian tidak paham dan tidak mengerti apa yang kalian ucapkan itu. Sudah kalian lakukan atau belum? Sudah kalian jalankan atau belum? Sudahkah kalian berperang melawan hawa nafsu? Belum? Itulah suatu gambaran-gambaran yang harus diperjelas dari ayat-ayat Allah. Jangan disepelekan ayat-ayat itu. Jangan hanya sekedar dibaca Arabnya saja, dipahami, dikupas, dimengerti makna-makna daripada hikmah-hikmah yang berkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Orang yang percaya akan hikmah-hikmah Al-Quran itu hanya orang-orang yang berakal saja. Orang-orang yang tidak berakal tidak akan mengikuti hikmah-hikmah daripada Al-Quran. Hanya sekedar membaca, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Disitulah gambaran-gambaran suatu ilmu Al-Quran yang harus dikupas dan diperjelas di dalam kehidupan sehari-hari, harus dipahami dan dimengerti.
apa-apa yang dibolehkan, dan apa-apa yang tidak harus diketahui. Jangan ditabrak kanan kiri. Jangan dilanggar rambu-rambu daripada kehidupan. Rambu-rambu itu tidak kelihatan, tapi nampak jelas di dalam perasaan, hati, nurani, sanubari yang paling dalam. Itulah tidak bisa ditulis, tapi bisa dibaca. Disitulah gambaran-gambaran hukum-hukum, hikmah-hikmah Al-Quran. Disitulah bisa dibaca di luar, tidak tahu makna. Kulit saja yang dibaca, makna dan fungsi penerapan, penggabungan di dalam ayat-ayat itu kehidupan tidak dipahami. Ayo saudaraku, berjalan menuju jalannya Allah. Jangan agakkan jalan-jalannya setan yang berkeliaran di muka bumi. Karena dalam firman Allah mengatakan, Allah itu menciptakan setan itu dari jin dan dari manusia. Itulah setan. Siapa-siapa orang yang mengikuti hawa nafsu keduniawian untuk mencukupi keduniawiannya saja, itulah setan. Dan apabila dia menjalankan perbuatan-perbuatan Allah di muka bumi dan mengenal Tuhannya dengan dekat, itulah Allah, imamnya, pengetahuannya tentang Allah dipahami, pengertiannya tentang Allah dibawa, tidak akan terpisah sedetik pun dari mulai kehidupannya sampai kematiannya, tidak akan terlepas. Dibawa terus sampai akhir zaman. Dari awal sebelum penciptaan sudah disatukan dengan diri. Sampai di dalam kehidupan dunia. Sampai di alam bariah. Sampai di akhirat kelak. Yang hidup sebenar-benarnya hidup. Masuk ke dalam perwujudan yang benar-benar wujud. Di situ perwujudan yang asli. Perwujudan yang sebenar-benarnya nanti ada di akhir kehidupan, akhir kiamat. Di situ akhirat. Akhir daripada hayat. Disitulah sumber-sumber yang harus dipahami. Ilmunya Allah yang harus dikatahui dan harus dibongkar. Jangan disimpang-simpangkan dari makna Allah. Apa itu Allah? Islam itu mempunyai tingkatan. Seolah kayaknya itu seolah sepertinya digambarkan dalam kehidupan. SD, SMP, SMA, dan fakultas perguruan tinggi. Yatullah, sifatullah, nama Allah, wujudullah. Jangan hanya mau di SD saja. Anak SD itu bisa ditipu dan diiming-imingi. Dan dijanji-janjikan. Naiklah ke SMP. Luluslah dari SD. Sehingga engkau mengerti apa yang ditipukan dan tipu daya yang setan lakukan. Pasti kita mengerti. Pasti kita tahu tipu daya itu. Karena ilmunya sudah kita punya. Ilmunya sudah kita ketahui. Sehingga kita mau ditipu tidak ngerti. Sehingga kita bisa paham dengan penipuan-penipuan itu. Kita bisa mengerti, ini tipuan. Ini bukan sesungguhnya. Manusia hidup di dunia bukan disuruh seperti itu. Bukan disuruh menghayal ataupun berangan-angan. Tapi disuruh mewujudkan perwujudan Allah. Orang mau bekerja, ia harus sholat. Sholat dulu. Barulah potong zatatmu. Kalau engkau sholatmu sudah mendapatkan hasil, potonglah zatatmu setiap hari engkau mendapatkan. Rizkimu 2,5%. Sisihkan, tabung. Jadi satu kesatuan. Sehingga setelah menyatu menjadi satu, engkau bisa memberi hidup kepada orang lain. Itulah makna dari satu kesatuan di dalam kehidupan. Memberi hidup kepada yang hidup. Dan yang menghidupi. Nah, ini bahasa syair-syair ini memusingkan kepala bagi orang-orang yang tidak bisa paham. Nanti kalau saya kasih lambang syair-syair, puisi-puisi yang begitu menjebak, tidak bakalan pada orang yang tahu. Pembelajarannya kalau saya beri syair-syair, puisi-puisi, tidak ada orang yang mengerti. Bahasanya terlalu tinggi. Makna-makna titulannya kalian tidak ngerti. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, kalian pun tidak paham. Seperti itu nanti. Saya jelaskan dan saya gambarkan. Ya, disitulah gambaran-gambaran, saya ringkas lagi, saya bacakan firman-firman sebentar. Supaya dipaham. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, ataukah siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengeluarkan dari segala urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadaku?
ayat di atas, penjelasannya itu sudah saya jelaskan di atas. Saya lanjut. Surat Yunus ayat 32. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu datang, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Surat Yunus ayat 32. Demikianlah tetap hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang fasik. Karena sesungguhnya mereka itu tidak beriman di situ. Disitulah gambarannya yang harus dipahami dan dimengerti. Ayat-ayat tersebut kita disuruh mengenal Allah. Disuruh belajar tentang ilmunya Allah. Bagaimana kita kenal Allah itu dengan kedekatannya. Kalau kita mengenal orang dari jarak jauh, itu bakalan tidak kenal. Kamu harus dekat dan memperkenalkan diri, sehingga kamu diketahui. Jangan beribadah dari kejauhan, sehingga kita tidak paham, tidak punya ilmunya, tidak kenal. Maka demikianlah pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan. Jadikanlah renungan, jadikanlah pelajaran ilmu pengetahuan yang dibawa di kehidupan sehari-hari. Itulah gambaran yang harus difahamkan dan dimengerti, wahai saudaraku. Jangan hanya didengar, jangan hanya dimasukkan pikiran, tapi lakukanlah di dalam penyatuan. Aku ini menjadi satu di dalam satu kesatuan ketuhananku yang tidak terlepas sedetik pun. Sampai dari awal hidupanku sampai akhiratku. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf besar-besarnya apabila menyinggung berasal. Itulah nerakamu yang tersinggung. Jangan ambil nerakamu. Amin.